emosi, tapi kamu sudah saya rekam banyak. Iya, Gitu. rekamlah. Sekarang saya Ya tanya, pasti satu saat kamu apa? pasti kena. Gimana Satu cara saat saya pasti nafsir kamu yang pasti salah? kena. Kena apa? Ya udahlah, kamu ngerti Kena sendiri tampol lah. duit. Alhamdulillah kalau kena tampol duit. Kamu Miliaran ngerti ya, Pak ya? sendiri lah. Amin. Tapi 1-2 hari ini setelah kemarin saya omongin bahwa kamu ada sedikit rem lah. Oke lah, terima kasih, gak apa-apa. Enggak, Tapi saya nggak nggak boleh tahu. seperti itu. Anda memfitnah saya dengan mentafsir Quran Anda. Saya nggak pernah mentafsir kok. Coba buktiin dong. Mana rekamanmu? Oh, saya nggak pernah Ada mentafsir. banyak Ngapain rekamanmu. juga Saya aku? sudah DM ke kamu juga, saya sudah pernah. Iya, Anda yang mau DM saya mau ngancem bunuh saya kan? Pret. Loh kok pret? Ayolah, Anda kan Saya ngancem ngancam mau kamu, bunuh betul saya ngancam kamu, tapi kamu saya ancam untuk dipenjara. Iya. Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan diskusi agama menggunakan logika, menggunakan data. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Ya silakan Pak Quicksilver 14. Ada yang mau ditanya? Numpang Yang di bawah tanya, biasa aja dong ambulannya. saya mau tanya Ibu Agatha, kalau Tuhan Siap. Yesus itu Muslim apa Nasrani? Apa Pak? Kalau Yesus itu Islam apa Kristen? Yesus itu tidak bawa agama dan dia itu adalah Allah. Masa Allah punya agama? Jadi ini pertanyaan yang sama kan saya tanya, Allah itu agama Islam atau pagan Quraisy? Bisakah Tuhan beragama, Pak? Gimana cara Tuhan beragama, Pak? Iya, Coba makanya kan Allah kira-kira apa agamanya? Pagan Quraisy kah? Islam kah? Atau apa agamanya Allah? Menurut Anda gimana, Pak? gini Ibu Agatha, kan saya kan yang bertanya duluan. Ibu jawab dulu pertanyaan saya gitu. Jadi Jawab, Tuhan itu tidak beragama, Pak. Masa iya Tuhan punya agama? Kalau Jadi Tuhan Tuhan- punya agama seperti pertanyaan Bapak, maka pertanyaan saya akan juga saya tujukan kepada Tuhan Anda. Apakah Olo SWT itu agama Islam atau pagan Quraisy? jadi deal ya. Jadi deal. Yesus itu bukan agama Kristen, bukan agama Islam. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalaupun Anda mengatakan apakah Yesus itu beragama Islam, Islamnya belum ada. Gimana Yesus beragama Islam sementara Islamnya baru ada angka 7? Ibu Agatha gini Ibu Agatha. Gini Pak, ibarat kata gini, aku tuh belum punya baju warna hitam dan warna putih. Terus Anda bilang, Agatha pakai baju hitam atau putih? Sementara aku aja belum punya bajunya. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Yesus Islam atau Kristen? Sementara Islam aja belum ada. Kan gitu. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, kocak kalau Anda mempertanyakan Tuhan saya beragama. Tuhan mana yang beragama di dunia ini, Pak? Menurut Anda gimana tuh? Gitu loh Pak Quicksilver. Jadi Anda juga bertanya kira-kira dulu gitu. Karena mungkin ya di dalam pikiran Anda, semua nabi seperti asumsi di dalam kitab Anda, semua nabi itu beragama Islam. Anda bedakan dulu. Masa iya Anda mempertanyakan Tuhan saya agamanya apa gitu. Seolah-olah Tuhan saya itu adalah sama seperti saya gitu. Gimana? Besok aja. Gimana Pak Quicksilver? Boleh. Halo, Pak Quick. Silakan dibuka mute-nya Pak Quick. Halo.
Jadi ini Ibu Agatha, begini Bu, saya tuh cuma mau tanya aja Bu, saya tidak larinya ke Nabi atau larinya Kristen, Islam enggak. Tadi saya sudah jawab. Tadi saya sudah jawab. Jadi deal ya, deal. Tuhan Yesus tidak punya agama. Iya dong, karena dia Tuhan. Masa Tuhan Yesus beragama? Tuhan beragama itu gimana coba? Anda pikirkan dulu. Oke, Tuhan Allah kalau itu beragama enggak? bukan jangan lari ke Allah Bu, larinya ke Tuhan Yesus. Saya ini paralelnya Pak. Anda nanya Tuhan Yesus beragama apa? Ya saya mau tanya Tuhannya negeri Mekah beragama apa? Olo SWT beragama apa? Kan gitu. Gitu. Pertanyaannya itu sama maknanya. Masa kok ini langsung Anda nggak usah lari ke situ? Ya ini saya mau kasih Anda pemahaman atas pertanyaan Anda. Jadi Anda bertanya pun sekiranya Anda berpikir dulu gitu loh. Jangan bertanya kayak pertanyaan tukang beca gitu kan. Nggak jelas gitu. Masa Tuhan beragama? Cobalah pikirin aja sendiri. Coba. Itu Pak Quicksilver, jangan kejang dulu. Saya kan hanya menjawab pertanyaan Anda. Jadi Tuhan Yesus yang beragama toh? Apa? Jadi Tuhan Yesus tidak beragama. Tuhan itu tidak beragama, betul. Oke, deal. Sama juga, Allah juga tidak beragama, sama-sama deal. Tapi kalau saya, bentar Pak Quicksilver, kalau saya tunjukkan ayat di Quran bahwa Islam adalah agama Allah, gimana? Gimana kalau saya tunjukkan di Quran ada datanya seperti itu? Ibu Agatha, Islam adalah agama Allah. Kita kan lagi sharing nih, coba jangan pakai gitu yang tertawa-tertawa. Kita ngomongnya biasa aja. Kok sensi banget Pak? Allah aja ketawa melihat dua orang saling bunuh Pak. Santai. Sensi. Biar kita Iya kan, ngomongnya Pak? tenang. Belum dibuka mute, mau betulin dari sana. Betul. Coba jangan. Oke Bu, Muhammad tidak beragama, Allah SWT tidak beragama, Tuhan Yesus tidak beragama. Oke, deal. Kita sama-sama deal ya. Sama-sama deal. Sekarang saya tanya, Muhammad agama apa? Tidak punya agama kan udah deal. Tuhan Yesus tidak punya agama, Muhammad tidak. Saya tanya, Muhammad agama apa? Enggak, Kalau Muhammad bilang tidak Muhammad punya tidak agama. punya agama, kau menyamakan Muhammad dengan Allah. Tanya, makanya kau jangan emosi, Udah. dengarkan saya baik-baik. Muhammad, dengar Ibu Agatha, Muhammad tidak ada agama, Allah tidak ada agama. Tuhan Yesus tidak ada agama. Iya, sama. Sabar. Muhammad, yakin Muhammad tidak beragama? Ateis dia maksudnya. Wah. Tidak punya agama, kalau Muhammad ateis. sama-sama tidak punya agama. Saya akan tunjukkan bahwa Muhammad adalah orang yang pertama sekali Muslim. Kok Anda bilang Muhammad Anda tuduh, Anda fitnah sebagai ateis? Padahal Quran jelas-jelas menuliskan bahwa Muhammad adalah orang yang pertama-tama Muslim. Kau fitnah Nabi, kau nggak beragama. Gila kau. Istighfar Pak, istighfar. Jangan panas. Wih, penista ini penista ini. Masa nabinya dibilang ateis? Pak, hati-hati Pak. Ateis atau agnostik Pak? Pak, Muhammad ateis atau agnostik Pak? Kok Anda bilang nggak beragama dia Pak? Coba Pak. Ibu Agatha yang terhormat, Ibu juga kalau gitu nista Tuhan Yesus. Bukti, saya punya bukti loh, Tuhan Yesus agama Kristen. Saya punya bukti Mana ada. dalilnya? Silakan. Dalilnya oke. Pada tanggal 24 malam Yesus lahir dan dimeriahkan oleh umat Kristiani. Jelas. Di mana dalilnya? Dalilnya Yesus lahir tanggal 24. Dalil. Yesus lahir tanggal 24. Dalil mana tertulis? 24 Desember. Terus yang Mana dirayakan oleh tertulis? siapa? Udah salah ngotot lagi. Siapa lah lahir 24 Karena- Desember? Isa kali itu yang di bawah pohon kurma. Terus Tuhan Yesus yang Orang dirayakan. Kristen itu, Pak, tolong jangan ngamuk, marah, emosi. Pak, nggak ada orang Kristen yang mengatakan Yesus lahir 24 Desember. Kalau 25 ada. Tapi kalau 24 Desember itu yang mana? Isa yang diserupakan. Oh, Tuhan. Bentar Pak, saya tanya dulu ini berapa Pak? Jawab. Ini mabuk ini kayaknya nih. Kebanyakan minuman Rasulullah ini. Tuhan Ini berapa Yesus Pak? lahir 24 Ini malam. berapa? Jawab dulu ini 24 berapa? malam. Kamu tahu nggak? Tuhan Yesus lahir tanggal 24 malam. Nah memang. 24 malam. Iya. Dalilnya tertulis di mana? Yuk, saya buka Alkitab saya. Yuk. 24 Lihat. malam di Alkitab. Yes. Tidak ada pakai dalil di Alkitab, tapi Ya orang tidak ada Kristen. dalil. Maaf ya Pak ya, ini diskusi saya ini bukan diskusi tukang beca, bukan diskusi orang-orang pasar yang omongannya itu tidak berdasar.
Nih kita di sini diskusi lintas agama, bukan lintas tukang becak, Pak. Tolong ya Pak ya, berdalil. Ya kalau nggak berdalil di sini, kau nggak mengedukasi siapapun. Kamu lebih kepada fitnah. Ayo dong, pakai data Pak. Betul nggak Pak Prof? Ngeri kali. Aduh, Yesus lahir tanggal 24 malam. Oke, sekarang saya tanya, Allah lahir tanggal berapa? Ini kita ngomongnya bukan masalah lahir atau ini yang kita ngomong. Anda kan langsung tantrum. Iya memang benar kan. Ibu kan tanya dalilnya. Saya bilang dalil orang Kristen, dia percaya bahwa Yesus itu orang Kristen kan. Jadi saya punya dalil bahwa setiap orang Kristen percaya bahwa Yesus itu lahir tanggal 24 malam, yaitu 12 jam 12. Kalau Yesusnya lahir tanggal 25 Desember, terus apa hubungannya dengan Yesus beragama Kristen? Bukan orang Kristen. Ibu lupa. Ibu lupa. Ibu lupa Apa orang tuh? Kristen merayakan Natal. Lahirnya Yang merayakan kelahiran Tuhan kami. Masa Tuhan kami pun menjadi pengikutnya sendirinya sendiri. Pak, Kristen itu artinya pengikut Kristus, Pak. Pengikut Iya, Yesus Kristus. Masa benar. Yesus Kristus pengikut Yesus Kristus? Gimana ceritanya? Gimana Ibu. ceritanya? Gimana ceritanya lalu? Ya Pak, di bawah aja ya Pak. Saya buang-buang waktu dengan orang yang seperti Anda nggak jelas. Ya kalau mau ngelawak Pak di ini aja Pak, di kumpulan pos-pos ronda di kampungmu Pak. Apa yang kau omongin pun nggak jelas kok Pak. Kan Pol, ada yang mau ditanyakan Pol? Nggak ada, saya cuma mau nasihati saja, nggak usah lah Nasihatin siapa? memburu-buru. Dia mau nasihat Nabi Muhammad. Astaga. Jangan gitu Pak Saiful. Nggak usah dinasehati Pak. Oh, saya tiap malam saya Udah meninggal orangnya Pak Saiful. tiap malam saya ikut grup ini. Grup Itu WhatsApp. Agatha itu gak beres, selalu jelek-jelekan. Saya punya rekamannya banyak saya. Apa tuh yang saya jelek-jelekan? Coba satu deh, saya mau tahu. Apa? Jelekin apa? Jelekin Anda? Nggak mungkin, muka Anda aja nggak pernah saya lihat. Jelek-jelekin gimana Pak? Coba. Ya gak bisa, gak jelek-jelek ini itu begini. Kalau Iya, Anda mentafsirkan Quran sesuai dengan kehendak Anda sendiri, itu sudah pasti sudah salah itu. Saya nggak pernah mentafsir Quran Pak. Saya kan bukan ini pentakwil. Ngapain saya nafsirin Quran Pak? Saya nggak digaji soalnya. Ngapain? Saya nggak pernah nafsir. Coba satu deh. Yang saya tafsir itu yang mana coba? Udahlah, saya tiap-tiap hari Loh, kok saya lihat udah? mukamu. Pak Prof, masa tafsirannya udahlah? Gimana sih apa yang saya tafsir? Masa Nggak tafsiran jelas udahlah? ini memang. Asal ditanya, kamu menghujat, apa hujatannya? Banyak. Apa yang Anda tafsir? Udahlah. Apa sih? Pak Pul? Apa Pul? Coba. Anda mau menasehati siapa? Nasehatilah orang yang menggauli budak di ranjang istrinya. Itu bagus ya, jangan ditiru. Nasehatinlah Oh. kepada Allah mulai umat ini seutuhnya. termasuk ini kan itu kan saya sudah tahu itu kan ajaran misionaris itu. Nggak beres itu. Kapan hari misionaris ngajarin gitu? Saya tahu kitab-kitabmu semua saya Jangan tahu. emosi, Pak. Buku-bukumu Jangan emosi. saya Sudah makan tahu. malam belum? Bukan emosi, tapi kamu sudah saya rekam banyak. Iya, rekamlah. Sekarang saya tanya. Ya pasti satu saat apa? kamu pasti kena. Gimana Satu cara saat saya pasti nafsir kamu yang pasti salah? kena. Kena apa? Ya udahlah kamu ngerti Kena sendiri tampol lah. duit. Alhamdulillah kalau kena tampol duit. Kamu Miliaran ngerti ya, Pak ya? sendirilah. Tapi 1-2 hari ini setelah kemarin saya omongin bahwa kamu ada sedikit rem lah. Oke lah, terima kasih, nggak apa-apa. Enggak, saya Tapi nggak nggak boleh tahu. seperti itu. Anda memfitnah saya dengan mentafsir Quran Anda. Saya nggak pernah mentafsir kok. Coba buktiin dong. Mana rekamanmu? Oh, saya nggak pernah Ada mentafsir. banyak Ngapain rekamanmu. juga Saya aku? sudah DM ke kamu juga saya sudah pernah. Iya, Anda yang mau DM saya mau ngancem bunuh saya kan? Loh, kok pret? Ayolah, Anda kan Saya ngancam kamu, bunuh betul saya ngancammu, tapi kamu saya ancam untuk dipenjara. Iya. Kamu kan mau ngancem saya, teman-teman record ya. Ini adalah tindak pidana pengancaman. Tanpa dasar dia mengancam saya. Loh, kalau kamu tahu Mengancam apa itu kesalahan boleh. saya, Ada maling, saya awas saya ancam, saya laporkan polisi. Kamu ancam.
agama Islam boleh ngancem katanya, Prof. Ngeri banget. Emang boleh. Oh. Boleh acam untuk dilaporkan itu boleh. Siapa Allah kamu mau ngajarin belajar itu, Pak. undang-undang ke saya? Mau belajar? Bapak diajarin belajar Allah, hukum. Pak, untuk mengancam-ngancam, Pak. Loh, ini mengajari awalnya ini kan nggak beres ini. Oke, Kamu Anda tahu ngomong hukum? Baik-baik, Anda tahu hukum? Ya, sebelum Anda melaporkan suatu perkara, Anda juga harus menjelaskan apa duduk permasalahannya. Sekarang saya tanya. Udah, gak usah guruin saya. salah satu, Pokoknya jangan. kamu Anda kalau orang hukum tahu hukum ini. Saya tanya Anda. nggak Jika usah Anda tanya mengatakan macam-macam. saya Pokoknya suatu menafsir saat kamu Al-Quran pasti kena. sembarangan di mana? Ya. Saya tahu, Pak. Saya pasti kena rezeki, Pak. Bentar lagi, Pak. Gampang. Saya sudah punya Makasih ya, Pak, rekamannya. ya, atas doanya ya, Pak, ya. Tapi ingat, Pak, ya, memfitnah di dalam Quranmu itu dikatakan Allah itu apa? Lebih kejam dari membun-bun. Jadi Bapak nggak Satu boleh saat- fitnah saya. Kalau Bapak hindarkan, harus menjelaskan. Tuh, Anda aja tidak sanggup Saya jelaskan menjelaskan banyak. apa kesalahan saya. Satu. Coba tunjukin satu. Satu aja, Bukan satu. hanya menjelaskan, tapi video saya juga ada. Saya rekam. Ya, silakan. Ya. Bukan, Oh, tapi ini satu ya. saat pasti kamu kena. Pak Jos, ini bukan Saipul yang udah ketangkep alamatnya itu di mana ya? Saipul yang ngancam saya itu ya? Betul nggak? Bukan ketangkap alamatnya di CCTV saya itu semua ada alamat. Thank you ya, Pak, ya. Data Anda sudah saya kantongi. Tunggu aja, Pak, ada yang datang ke rumah Anda. Semoga Bapak Bu. istighfar dan siap-siap video klarifikasi. Anda minta maaf atas pengancaman yang Anda lakukan ya. Kalau nggak nanti saya layangkan loh somasi untuk Anda. Ini adalah tindakan perbuatan tidak menyenangkan. Saya bisa menuntut Anda. Bye. Oh, nggak waras ya memang ya. Susah. Ya, itu dia datanya udah saya kantongi ya. Tapi saya nggak mau gembar-gemborkan. Saya mau ngasih surprise dulu buat dia. Tunggu aja ya, Pak, ya, dalam 1 minggu ini. Sabar ya. Insya Allah bikin video klarifikasi, Pak. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi agama dengan menggunakan logika dan data. Sehingga melalui setiap penjelasan Agatha, setiap orang yang mendengarkan semakin memahami, semakin mengerti banyak hal tentang agama-agama di dunia ini, sehingga semua penonton diharapkan semakin cerdas, semakin mampu menganalisa dan juga membandingkan, sehingga mengerti di dalam mengambil keputusan keimanan yang baik, yang benar, dan juga yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teman-temanku, biarlah setiap hal ajaran agama dapat kita pahami dengan baik sehingga kita semakin mantap di dalam mengimani, menaati, serta hidup setia di dalamnya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.